Hai teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi nih dengan aku. Kali ini aku akan membahas tentang psikologi berdasarkan dengan 4 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu intern dan extern. Jelaskan. Yang kedua, apa arti manusia bertanggung jawab? Menjelaskan indikator manusia bertanggung jawab. Yang ketiga, jelaskan pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Lalu yang terakhir, berikan salah satu teori dari psikolog tentang psikologi sosial. Oke, kita mulai bahas dari yang nomor 1. Apa yang mempengaruhi kepribadian manusia? Pada dasarnya, perkembangan merupakan suatu proses yang dialami oleh manusia dari lahir hingga meninggal, yang melalui proses yang amat panjang. Semua dilalui tahap ke tahap dan pastinya dengan kurun waktu yang lama. Faktor yang mempengaruhinya ada 2, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Apa sih internal itu? Faktor internal merupakan sebuah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Internal yang berasal dari dalam diri sendiri ini menjadi faktor penting dalam proses perkembangan, karena dalam diri inilah sebuah proses berkembang dimulai, seperti halnya seorang bayi yang tadinya hanya bisa menangis, dari waktu ke waktu mampu melakukan hal-hal lain seperti mengenal ibunya, mendengar, berkomunikasi, dan lain-lain. Seperti halnya kita yang awalnya tidak bisa membaca, menulis, lama-kelamaan kita akan bisa. Itulah faktor internal. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor di mana faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan non-fisik. Semua sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia. Sebagai contoh, jika kita tinggal di lingkungan yang dipenuhi para pencuri, pembohong, peminta-minta, penjudi, maka kita akan berperilaku sama seperti mereka. Sebaliknya, jika kita hidup di lingkungan yang aman, damai, dipenuhi kasih sayang, maka kita akan berperilaku seperti itu juga. Akan berperilaku dipenuhi kasih sayang, menyayangi sesama, tidak menyakiti sesama. Maka karena itulah orang tua berperan penting dalam perkembangan anak, dalam menyiapkan lingkungan yang baik untuk anak. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa arti manusia bertanggung jawab? Dan apa aja indikator manusia bertanggung jawab? Oke, pertama adalah tanggung jawab. Itu apa? Oke, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang sadar akan tingkah laku atau perbuatannya yang dia sengaja ataupun yang tidak dia sengaja. Indikator manusia yang bertanggung jawab itu apa? Yang pertama adalah perbuatan yang diharapkan dilakukan. Yang kedua, rencana ke depan. Yang ketiga, selalu mencoba. Dan yang keempat, selalu melakukan yang terbaik. Yang kelima, mengendalikan diri. Keenam, mendisiplinkan diri. Yang ketujuh, berpikir sebelum bertindak. Yang mempertimbangkan konsekuensi. Kedelapan, menetapkan contoh yang baik bagi orang lain. Dan yang kesembilan, bertanggung jawab atas kata-kata, sikap, dan tindakan. Jadi
semua ini, 9 poin ini adalah hal penting ketika kita ingin menjadi manusia yang bertanggung jawab. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Pertama kita ke pengertiannya dulu. Apa sih persepsi, atensi, dan memori? Persepsi merupakan sebuah proses pengamatan terhadap suatu objek yang melibatkan panca indera manusia. Panca indera akan menginterpretasikan berdasarkan stimulus-stimulus yang diterima. Proses persepsi melibatkan tingkat kognisi yang sangat tinggi untuk melakukan proses interpretasi terhadap informasi sensori. Yang kedua, atensi. Atensi merupakan pemusatan upaya mental pada kejadian-kejadian sensorik atau kejadian-kejadian mental. Teori mengenai atensi banyak dijelaskan oleh beberapa tokoh. Hasil dari proses pemrosesan informasi di otak akan disimpan sebagai memori. Nah, memori itu dapat digali kembali pada saat manusia memanggil kembali memori tersebut. Tetapi tidak semua memori dapat digali kembali karena terutama itu memori-memori yang sudah lama disimpan dan tertutup oleh informasi baru. Proses menginterpretasi suatu objek berbeda-beda pada manusia, tergantung pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, apa sih pengaruhnya itu? Pengaruhnya sangat penting. Fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangatlah penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indera lah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Tanpa alat indera, manusia sama sekali bahkan mungkin lebih rendah dari rumput-rumputan, karena rumput sendiri dapat mengindra cahaya dan humiditas. Jadi manusia itu sangat membutuhkan alat indera, di mana persepsi dan atensi itu adalah sensor yang ada dalam otak yang merupakan alat indera. Selanjutnya nomor 4, berikan salah satu contoh teori dari psikologi tentang psikologi sosial. Saya mengambil contoh dari Huggelborn. Menurut dia, pengertian psikologi sosial menurut Herbert Gunnar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia di lingkungannya dan bersama orang di sekitarnya. Jadi, menurut dia, psikologi sosial adalah bagaimana cara orang yang ada di sekitar lingkungannya, sebagai contoh kita, bertindak terhadap lingkungannya, apakah itu merugikan ataukah menguntungkan orang yang ada di sekitar lingkungannya. Sebagai contohnya, jika kita tinggal di suatu lingkungan, bagaimana cara kita menyapa, berbicara, membantu, bermain, berinteraksi terhadap lingkungan kita dan sebagainya itu terhadap lingkungan kita dalam psikologi dipelajari dalam psikologi sosial. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dan lain sebagainya.